Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Sahabatku. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah Rizal, terlihat beberapa bapak-bapak sedang sibuk mengerjakan pasangan bata yang disusun untuk tembok bagian depan rumah Rizal. Kata Rizal sih, dikerjain sebagian saja, agar tetap bisa ditinggali dulu. Aku melangkah memasuki rumah Rizal yang sedang direnovasi itu, menemui Bu Siti yang sedang membuat kopi di dapur. "Ini Bu, ada sedikit makanan buat tukang-tukang yang ada di depan," ujarku menyodorkan rantang yang berisi opor ayam itu. "Wah, makasih Nak Fahri. Rizal mana?" tanya Bu Siti. "Itu di depan Bu, bantuin tukang kayaknya." Aku kemudian menuju kamar melihat Pak Tarjo yang sedang bermain dengan adik Rizal. Beliau terlihat sudah baikan. Wajahnya yang kemarin keriput dan kurus kering, sekarang sudah agak berisi. Walau kata beliau, dadanya masih sering terasa sakit. "Woi, bantuin dulu," teriak Rizal dari depan memanggilku. Aku segera ke depan melihat Rizal yang sedang mengaduk campuran semen. "Bantuin lah, ntar gua kasih mari mas," ujarnya menyodorkan sebuah skop untukku. "Buset, gak sekalian permen aja." Segera aku bantu Rizal mengaduk campuran semen dan pasir yang cukup membuat peluh di wajahku bercucuran. Jangan salah paham, walaupun aku selalu dimanja oleh orang tuaku, aku bukanlah anak yang cengeng, apalagi lemah. Bagiku, laki-laki bukan dilihat dari keluarga mana ia berasal, tapi dari sikap yang ia tunjukkan. Setelah adukan semen bercampur dengan bagus, "Istirahat dulu, ini minum es cendol," teriak Bu Siti meminta kami bergabung dengan para tukang yang sedang asik menikmati cendol, serta opor ayam yang disajikan oleh Bu Siti untuk mereka. Sehabis menikmati cendol buatan Bu Siti yang membuat dahaga di tenggorokan berkurang, aku pamit pada Rizal untuk ke belakang terlebih dahulu untuk membasuh badan yang kotor akibat kerja tadi. Aku yang berjalan sendiri ke area belakang rumah Rizal, merasakan hawa yang tidak enak. Ya, memang sih, belakang rumah Rizal merupakan sebuah kebun singkong yang cukup luas, dengan beberapa pohon pisang yang berdiri di tengah-tengahnya. Sedangkan sebuah pohon beringin tua di tengah kebun singkong itu membuatku menghentikan langkah. Nyaliku seakan terkuras memandangi akar-akar pohon beringin itu yang menjuntai turun hampir menyentuh tanah. Sesekali daunnya bergoyang diterpa angin sore yang hampir masuk waktu maghrib. Suasana yang temaram akibat langit yang berwarna jingga kemerah-merahan menambah suasana seram di pohon itu. Segera kukumpulkan nyaliku, berjalan cepat menuju sumur belakang yang masih menggunakan rol untuk mengambil air dari bawah. Saat hampir aku selesai membersihkan badanku, telingaku seakan menangkap suara seperti desisan ular, yang sepertinya berasal dari pohon beringin tua itu. Kutajamkan pendengaran mengamati dengan seksama suara itu. Benar, itu adalah suara ular. Tanpa menoleh, aku segera membersihkan kakiku dan berjalan agak cepat menuju samping rumah. Suara itu semakin jelas terdengar di telingaku, membuatku yang dari tadi menahan takut hampir pipis di celana. Namun bodohnya rasa penasaran membuatku menghentikan langkah dan secara perlahan menoleh ke sumber suara itu. Kusipitkan mata saat penglihatanku menangkap sebuah cahaya merah menyala, seperti sepasang mata dari atas ranting pohon beringin itu. Namun ada sesuatu yang bergerak seperti lidah ular di bawah antara cahaya itu, membuatku cepat-cepat memalingkan wajah dan berjalan cepat ke depan rumah Rizal. Walau tidak jelas, dapat aku pastikan sosok itu adalah sosok yang sama
seperti saat aku melihat penampakan wanita berbadan ular di atas atap rumah Rizal. Terlihat dari kilauan sisik yang berkilau terkena cahaya langit senja yang memerah. Aku langsung duduk meminum habis segelas teh hangat yang masih mengeluarkan uap, membuat Bu Siti dan Rizal memandangiku heran dengan wajah bingung. "Lu kenapa pucat gitu?" tanya Rizal heran. "Ah, nggak apa-apa," balasku singkat, mengatur nafas yang beradu cepat dengan degupan jantungku. "Bu, numpang istirahat dulu ya bentar," ujarku pada Bu Siti. Untuk izin merebahkan badan sebentar di kursi kayu panjang di ruang tamu Rizal. Badanku terasa capek akibat mengaduk semen tadi. Apalagi mendapat gangguan dari makhluk di pohon beringin tua itu, membuat kepalaku agak pusing. Entah karena takut atau karena apa, kurebahkan badanku. Hingga tidak terasa perlahan mataku terasa berat, hingga aku tertidur. Terasa baru saja aku tertidur, sebuah cairan dingin dan berbau busuk kurasakan menetes di pipiku, membuatku mengercapkan mata berusaha untuk bangun. Belum sempat semua kesadaranku terkumpul, mataku terbelalak lebar. Cairan yang jatuh ke pipiku ternyata berasal dari sosok wanita dengan rambut panjang hingga nyaris menyentuh wajahku. Seorang wanita dengan mahkota berkilau emas di kepalanya. Walaupun sekilas terlihat sangat cantik, namun pikiran itu berubah saat mataku mengedar ke arah bawah badanku yang terasa seperti ditindih sesuatu. Ketakutanku bertambah saat kulihat dengan jelas tubuh wanita itu yang berbadan ular perlahan bergerak seakan hendak melilit tubuhku. "Maukah kau menemaniku, anak muda?" ucap sosok itu dari mulutnya. Sesekali menjulurkan lidah panjang bercabang dua dengan cairan seperti darah sesekali menetes keluar jatuh ke pipiku. Aku tidak sanggup menjawab, bahkan hanya sekedar mengalihkan pandangan pun tidak bisa. Mataku seakan dipaksa untuk terus memandangi sosok itu. "Ayolah, akan aku berikan apapun yang kau minta," ucapnya lagi memasang senyum menakutkan. Aku hanya bisa menggeleng dengan wajahku yang sudah dibasahi keringat bercampur cairan dari mulut sosok itu. Melihat tanggapanku, sosok yang awalnya terlihat cantik dan jelita membelalakan matanya dengan warna merah menyala, serta kulit wajahnya yang perlahan berubah hitam dan borok di sebagian. Bau harum yang tadi tercium berubah menjadi bau anyir darah dan busuk, membuat tenggorokanku tersekat nyaris muntah seakan marah. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjukkan jari-jari kurus yang dihiasi kuku panjang hitam, hendak meraih leherku. Tiba-tiba sebuah suara lelaki tua terdengar di telingaku, membaca lantunan ayat suci yang bergema di seluruh ruangan. Aku mengenali suara itu, suara sosok kakek tua berjanggut panjang yang selalu hadir dalam mimpiku dulu. Aku yang sudah beberapa kali mendengar bacaan itu, spontan mulutku mengikuti, membuat sosok wanita ular itu nampak makin marah. Namun tangannya seakan kaku, tidak mampu meraih leherku yang tinggal beberapa senti dari ujung kuku yang nampak tajam. Perlahan tapi pasti sosok itu mundur dengan raut wajah marah bercampur menahan sakit. Tubuhnya menjauh ke sudut ruangan, lalu berubah menjadi asap hitam yang mengepul. Tidak lama menghilang, bersamaan suara kakek itu yang juga ikut menghilang. Tubuhku yang sedari tadi kaku akhirnya bisa aku gerakan. Duduk di kursi kayu panjang tempat aku tertidur tadi, masih dengan degupan jantung dan ritme nafas yang tidak beraturan. Aku sentuh wajahku yang tadinya penuh dengan cairan dari mulut sosok wanita ular itu. Namun kosong, hanya keringat yang memenuhi pelipisku. "Astagfirullah," ucapku spontan mengelus wajah dengan pikiran kalut. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu? Kulihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku, menunjukkan pukul 10 malam. Selama itu aku tidur ternyata. Kulihat Bu Siti yang keluar dari kamar melihatku. Udah bangun Nak Fahri?" tanya beliau padaku. Aku hanya membalas dengan anggukan. "Wah, pasti banyak nyamuk ya. Tadinya Rizal mau membangunkanmu, tapi Bu bilang biarin aja." "Rizal mana Bu?" "Itu, udah tidur kayaknya," jawab Bu Siti. Aku memutuskan segera pamit pulang, mumpung waktu juga belum terlalu malam. Sempat Bu Siti ingin menahanku dan memintaku untuk bermalam saja. Namun aku meyakinkan bahwa aku baik-baik saja. Belum sempat aku melajukan motor, dering telepon berbunyi di saku celanaku. Segera aku keluarkan kemudian melihat nama yang tertera, yang ternyata panggilan itu berasal dari Tania.
Halo Tania, ujarku saat telepon sudah tersambung. Halo Ri, kamu di mana? Ini lagi di rumah Rizal. Kenapa emang? Nggak apa-apa, kirain kamu kenapa-napa. Soalnya tadi perasaanku nggak enak, Ri. Kamu udah pulang kerja kah? Tanyaku balik saat ingat Tania sepertinya sudah pulang kerja jam begini. Aku nggak berangkat kerja hari ini, soalnya nemenin nenek berobat dulu. Ya udah Ri, udah dulu ya, soalnya ini lagi masak juga. Tambahnya kemudian menutup telepon. Segera aku nyalakan motor, menerabas jalanan desa yang lengang. Hanya beberapa warga yang sempat berpapasan dan sedang kumpul di depan rumah mereka. Sesampainya di rumah terlihat mobil bapak sudah terparkir di garasi, yang berarti mereka sudah pulang. Astaga nak, dari mana saja kamu baru pulang jam segini? Tanya ibu yang sudah membuka pintu. Mungkin mendengar suara motorku tadi, yang memang suaranya cukup bisa membangunkan orang. Dari rumah Rizal bu, bantuin dia tadi kerja rumahnya, jawabku sambil mencium tangan beliau. Aku menuju kamar untuk sekedar membersihkan badanku, lalu ikut duduk bergabung dengan ibu dan bapak yang sedang mengobrol di ruang tengah. Ibu yang sedang menonton TV dan bapak yang sedang fokus ke layar laptop di depannya. Pagi-pagi sekali aku terbangun karena Mbok Ye membangunkanku. Aku berusaha mengumpulkan kesadaran, lalu duduk menarik nafas panjang. Ada apa Mbok? Tanyaku masih setengah sadar. Ada cewek nyariin Den Fahri, balas Mbok Ye. Aku yang mendengar itu langsung bingung. Siapa pula yang pagi-pagi begini datang ke sini mencariku? Lagi pula perasaan aku tidak punya teman cewek yang tahu alamat rumahku. Ya udah Mbok, suruh tungguin bentar, ujarku kemudian dengan malas masuk ke kamar mandi untuk sekedar membasuh wajah. Lalu melangkah ke ruang tamu. Aku menautkan alis saat melihat Tania duduk di sofa panjang ruang tamuku. Segera aku berjalan menghampirinya. Loh, kok kamu bisa ke sini? Tanyaku duduk di dekatnya. Nanya-nanya sama orang, Ri, jawab Tania datar dengan mata sembab, seperti habis menangis. Aku memandanginya heran. Kamu kenapa nih ya? Tania yang sedari tadi menunduk dan terlihat seperti menahan air mata, balik menatapku. Lalu air itu jatuh dari pelupuk matanya. Sembari terisak, Tania mendekap badanku erat. Nenek meninggal, Ri, ujarnya dibarengi isakan yang membuatku kaget. Ah, kapan? Kenapa kamu gak ngabarin aku? Balasku meminta penjelasan yang lebih rinci. Kemarin malam nenek ngeluh dadanya sakit. Lalu waktu sholat subuh tadi aku bangunin, tapi nenek gak bangun-bangun. Aku baru tahu saat mengecek nafasnya, ujarnya dengan isakan yang semakin menjadi. Aku yang melihat Tania menangis ikut menahan air mata. Ikut merasakan kesedihannya itu. Kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Namun sekarang orang itu sudah tidak ada. Sabar Nia, sabar, ujarku mengelus rambutnya berusaha menguatkan wanita yang baru beberapa hari aku kenal ini. Namun terasa kami seperti dekat dan saling memahami satu sama lain. Ya udah tunggu, aku mandi dulu, lalu ke rumahmu ya, ujarku segera mandi dan berganti pakaian. Lalu mengajak Tania ke rumahnya untuk ikut mengurus pemakaman almarhumah. Sepanjang perjalanan Tania hanya terdiam, sembari sesekali terisak. Sabar Nia, sabar, masih ada aku yang bakal ada buat kamu, ujarku yakin. Makasih Ri. Sesampainya di rumah Tania hanya ada beberapa orang yang sedang mengurus pemakaman almarhumah nenek Tania. Aku bertanya apakah ada keluarga lain yang datang. Namun Tania bilang semua keluarganya sekarang tidak ada yang peduli pada mereka. Aku yang mendengar itu ikut geram sekaligus kasihan melihat Tania. Sehabis sholat zuhur dan dilanjut mensolati jasad almarhumah nenek, aku dan beberapa tetangga serta Pak Ustadz segera mengurus pemakaman. Baru selesai saat hampir mendekati waktu asar. Maklum jarak pemakaman cukup jauh, butuh waktu 1 jam jalan kaki, sehingga kami harus bergantian membopong keranda mayat. Aku masih di rumah Tania menemaninya mengurus tahlilan nanti. Ini Ri, ada sedikit uang buat ngurus tahlilan nenek nanti, ujar Tania menyodorkan beberapa lembar uang. Hendak ia gunakan untuk mengurus tahlilan neneknya. Gak usah, simpan saja, itu buat keperluanmu. Masalah tahlilan biar aku yang urus, jawabku menolaknya. Jangan Ri, ambil aja ini. Nia, dengerin aku. Kamu jangan sungkan sama aku.
Anggap aku keluargamu mulai saat ini. Ucapku tegas, membuatnya menyimpan kembali uang yang hendak ia berikan padaku. Halo Sal, lu di mana? Ujarku saat menelpon Rizal. Ini lagi di sekolah, Ri. Udah mau pulang sih. Lu kenapa nggak masuk sekolah lagi? Jawabnya di balik telepon. Nenek Tania meninggal. Lu masih inget kan Tania, cewek yang kita temui di bar kemarin? Sekarang gua kirim alamatnya. Lu buru ke sini. Sehingga buat beli keperluan tahlilan ya. Awas lu, jangan lupa. Astaga, yang bener lu. Ya, gua OTW ntar. Balasnya kemudian menutup telepon. Aku melihat Tania yang sedari tadi tidak berhenti terisak sembari memanggil-manggil nama neneknya. Sekitar pukul 5 sore Rizal datang membawa beberapa kantong yang berisi keperluan tahlilan yang tergantung di motornya. Dengan panik dia bergegas berjalan mendekatiku yang saat itu sedang merangkul Tania yang belum berhenti terisak. Ini Ri, pesanan lu. Gak tahu dah itu udah cukup apa enggak, ujar Rizal ikut duduk di dekatku. Dengan berat Tania berusaha bangun, lalu menata kue serta jajanan pasar untuk acara sebentar malam. Aku telepon bapak untuk menanyakan apakah beliau punya kenalan seorang ustadz atau orang yang bisa membawakan ceramah tahlilan. Halo, assalamualaikum pak. Bapak lagi di mana? Tanyaku saat telepon sudah terhubung. Ini bapak lagi kerja nak. Bapak punya kenalan atau teman yang sering bawain acara tahlilan gak? Tanyaku langsung to the point. Sejenak bapak tidak langsung menjawab. Sepertinya sedang mencerna pertanyaanku itu. Loh, emang kenapa nak? Tanyanya penasaran. Ini pak, salah satu teman aku keluarganya meninggal, tapi sanak saudaranya yang lain tidak ada yang mau mengurus tahlilannya. Makanya aku mau bantu. Innalillahi. Ya sudah, nanti bapak telepon balik kalau ada ya nak. Kayaknya malam ini aku gak pulang pak. Aku temenin temen aku, soalnya dia tinggal sendiri, ujarku kemudian menutup telepon. Setelah Tania menyiapkan dan menyajikan hidangan untuk para tamu, aku bergabung dengan Rizal untuk menyusun kursi yang untungnya kursi dan tenda ditanggung oleh RT setempat. Sekitar pukul 7 malam tenda sudah siap, kursi pun sudah disusun rapi. Beberapa tetangga dan warga dekat rumah Tania sudah pada berkumpul sembari menunggu acara selanjutnya. Sedangkan aku dan Rizal duduk di dalam rumah menemani Tania yang hanya kebanyakan diam. HP ku berbunyi, tanda ada panggilan masuk. Ternyata dari bapak. Halo pak. Nah, bapak sudah dapat ustadz. Kenalan bapak juga. Kamu kirim lokasinya. Soalnya bapak sama ibumu juga pengen ke sana. Sekalian nganterin ustadznya ke situ. Aku segera mengirimkan alamat rumah Tania. Selang beberapa menit sebuah mobil SUV putih memasuki gang rumah Tania yang sempit. Beberapa pasang mata warga memperhatikan, sedangkan aku sudah tahu kalau itu adalah bapak. Benar saja pintu segera terbuka. Terlihat bapak keluar bersama ibu yang sudah rapi mengenakan pakaian layaknya orang yang menghadiri tahlilan. Gamis panjang dengan peci hitam yang terpasang di atas kepala bapak. Sedangkan ibu membawa sebuah kantong besar, sepertinya berisi nasi kotak. Terlihat dari bentuknya, diikuti seorang bapak parubaya yang sudah lumayan berumur turun dari pintu belakang mobil. Aku melambai saat melihat bapak mengedarkan pandangan, mungkin mencari keberadaanku. Setelah bapak dan ustadz itu sudah duduk bergabung dengan Pak RT, aku memberitahu Pak RT agar acara dimulai saja. Sedangkan ibu masuk menemui Tania yang sendiri di ruang depan. Kutatap Tania, terlihat segurat kesedihan di wajahnya yang sendu, walau ia memaksa memberi senyum saat ibu memperkenalkan dirinya. Acara tahlilan pun dimulai. Sekitar pukul 10 malam, para warga dan tetangga sudah mulai berhamburan pulang ke rumahnya masing-masing karena acara yang sudah selesai. Makasih ya Ri, ujar Tania menghampiriku yang sedang menyusun kursi. Aku balik menatapnya lalu tersenyum. Kan aku udah bilang, anggap aku kayak keluarga kamu. Gak usah sungkan, aku itu udah anggap kamu kayak kakak aku sendiri. Terangku membuat Tania memeluk sembari tidak berhenti mengucapkan terima kasih. Bapak dan ibu hanya mengamati kami berdua tersenyum. Lagi pula aku sudah cerita pada ibu dan bapak tentang keadaan Tania. Pastilah mereka akan mengerti. Tidak lama bapak dan ibu serta ustadz itu pamit pulang. Lu tinggal di sini? Tanya Rizal yang sepertinya juga hendak pulang. Iya, buat nemenin Tania, kasihan dia. Lu pulang aja gak apa-apa kok. Jangan lupa, izinin gua sama guru besok. Setelah Rizal dan keluargaku pulang,
dan tempat tahlilan sudah sepi karena warga sudah pada pulang. Tania menghampiriku yang sedang duduk sendiri menikmati sebatang rokok. "Kamu kenapa belum tidur? Tidur Ki?" tanyaku pada Tania yang juga ikut duduk di dekatku. "Nggak bisa tidur, mendingan aku temenin kamu aja." Ya, aku tahu, pastilah saat ini ia belum bisa sepenuhnya menerima kematian neneknya. Butuh waktu baginya untuk benar-benar ikhlas. "Gua nggak mau ditemenin sementara doang, maunya ditemenin sekarang, besok dan seterusnya," ujarku menggodanya. Tania hanya memonyongkan bibir sembari menutupi wajahnya yang terlihat memerah. "Ayo masuk, ngantuk aku," ucapku menguap. Tania segera melangkah masuk ke kamarnya, sedangkan aku menggelar tikar di ruang depan. Karena banyak pikiran atau karena kecapean, tidak terasa aku terlelap. Belum lama aku tertidur. Aku membuka mata saat mendengar suara kakek tua yang sudah sangat familiar sedang membaca ayat suci Al-Quran. Benar saja, sosok kakek berjanggut panjang duduk bersila di depanku. Dengan jemarinya yang tidak berhenti memutar tasbih, sekarang dapat aku lihat jelas wajah dari sosok itu. Seorang kakek dengan janggut panjang putihnya, serta alisnya yang juga sudah memutih, mengenakan sorban panjang dan sesuatu menutupi kepalanya. Terlihat berwibawa dan tersenyum saat melihatku. "Ikuti," ujarnya lembut. Aku mengikuti bacaan beliau. Hingga beberapa lama, beliau menutup bacaannya. "Inilah hidup. Semua yang bernyawa dan diberi nyawa oleh Sang Pencipta yang Maha Esa pasti akan kembali kepadanya. Entah itu tua, muda, sakit atau sehat, hitam atau putih, kaya atau fakir, semuanya akan kembali padanya. Hanya kita saja sebagai manusia kadang terlalu mencari nikmat dunia dan lupa menyiapkan amal untuk kita kembali pada Sang Pencipta nanti," ujar kakek itu sembari tersenyum padaku. Aku hanya diam mendengarkan beliau hingga kepalaku disentuh olehnya. Tiba-tiba kembali membuka mata di ruangan tempatku tertidur tadi. Kudengar suara azan subuh bersautan di masjid. Aku segera bangun dan ke kamar Tania, melihatnya tertidur dengan bekas air mata di pipinya. "Nia, bangun, salat subuh yuk," ucapku sembari sedikit mengguncang-guncang lengannya. Tania mengercapkan mata, lalu duduk menatapku. "Salat subuh kan?" Ia mengangguk dan segera bangun menuju kamar mandi yang berada di dekat dapur. Saat ia sedang berganti pakaian, aku lekas mengambil air wudhu dan menunggunya di ruang tamu. Tentu saja dengan sarung dan peci yang sudah terpasang di badanku. Tidak lama Tania keluar dengan mengenakan mukena merah muda, menutup wajahnya yang kecil namun tampak manis dengan memasang senyum padaku. "Aku imamin ya," ucapku berusaha menggodanya. Kami pun melaksanakan sholat subuh di rumah dengan aku sebagai imam. Setelah sholat, Tania dengan khusyuk berdoa. Namun doa yang dibarengi isakan tangis lagi. Sekitar pukul 8 pagi, aku pamit pulang untuk mengambil pakaian ganti dan berjanji nanti sore akan kembali lagi. Hari-hari berlalu, aku selalu menemani Tania di rumahnya. Untung saja Pak RT di daerah Tania memaklumi dan dapat mengerti keadaan Tania yang sekarang hidup seorang diri. Sempat aku memanggilnya untuk tinggal di rumahku saja, namun Tania menolak dengan alasan ia tidak bisa meninggalkan tempat yang penuh kenangan, tempat yang menyimpan kenangan bersama almarhumah neneknya. Aku pun juga tidak dapat memaksa, toh itu juga keputusan Tania. Setelah 7 hari tahlilan nenek Tania dan acara sudah selesai, Tania memintaku agar tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya. Walau ia mengatakan itu dengan tersenyum, namun bisa aku tebak ucapan itu terlontar karena hanya tidak mau merepotkanku. "Kayaknya aku bakal berhenti kerja, Ri. Mau cari kerja yang lain saja," ujar Tania saat kami sedang membereskan rumah Tania yang berantakan sehabis acara tahlilan malam terakhir. "Ya, lebih baik kamu cari kerja lain saja. Biar nanti aku bantu carikan." Sekitar jam 12 malam, Tania memintaku untuk pulang saja karena besok aku harus berangkat sekolah. Karena memang sudah beberapa hari aku tidak masuk karena harus menemani Tania mengurus acara tahlilan. Subuh sekali aku terbangun. Ya mungkin karena aku sudah mulai terbiasa bangun subuh gara-gara mimpi itu. Segera aku bangun dari tempat tidur, melakukan rutinitas seperti biasanya. "Nah gitu dong, ini baru anak ibu,"
ujar ibu memperhatikanku yang selesai sholat subuh, serta masih mengenakan peci di kepalaku, dan bergabung bersama mereka di meja makan. Aku hanya tersenyum menanggapi pujian ibu. Tidak mungkin juga aku menceritakan ini semua karena mimpi aneh itu. Selesai kami makan, ibu dan bapak sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sedangkan aku lekas mandi dan bersiap untuk berangkat sekolah. Aku mengendarai motor pagi ini dengan pelan, sembari memikirkan keadaan Tania. Hingga seseorang memanggilku, membuat lamunanku buyar. Woi. Ternyata Rizal yang sedang duduk di atas motor trail warna merahnya, sembari melambaikan tangan padaku. Kirain lu udah berangkat duluan, ucapku menghampirinya. Gua tungguin lu, bosan berangkat sekolah sendiri mulu. Balasnya kemudian mengajakku segera berangkat, karena sudah hampir pukul 7 pagi. Gimana keadaan Tania? Tanya Rizal saat kami berjalan memasuki ruang kelas. Ya gitulah, kelihatannya sih dia baik-baik saja, tapi gue yakin pasti dia cuma nyembunyiin kesedihannya itu. Rizal hanya mengangguk-angguk mendengarkan aku bercerita. Lu suka sama Tania? Tanyanya ingin tahu. Iya, gue suka dia, kayak kakak gue sendiri. Ya udah, telepon gue kalau ada apa-apa ya. Ucap Rizal saat kami sudah perjalanan pulang sekolah dan dia sudah berbelok masuk ke jalan arah rumahnya. Oke. Sampai di rumah aku langsung mandi dan berganti pakaian karena rencananya aku ingin ke panti asuhan buat membawa beberapa baju bekasku dulu untuk disumbangkan. Sekalian bertemu gadis yang bernama Aina. Entah kenapa aku merasakan perasaan yang tidak biasa saat pertama kali melihatnya. Walau ia terlihat dingin, namun itu tidak bisa menutupi kecantikan alami tanpa riasan di wajahnya. Berbanding terbalik dengan gadis-gadis zaman sekarang yang berlomba-lomba memoles diri agar terlihat menggoda di mata pria. Padahal bisa saja hal itu membawanya ke jalan maksiat. Segera aku telepon Tania untuk menanyakan kabarnya. Halo Ri, kenapa? Ucap Tania saat dia sudah mengangkat teleponku. Halo, kamu lagi ngapain? Mau nggak temenin aku ke panti asuhan? Ngapain emang Ri? Ini aku punya baju-baju bekas waktu kecil dulu. Rencananya ibu mau buang, tapi sayang kalau masih bisa dipakai. Oh, ya udah aku siap-siap dulu kalau gitu. Balasnya kemudian mengakhiri panggilan. Segera aku lajukan motorku, tidak lupa pamit pada Mbok. Tidak sampai 1 jam aku sudah berada di depan gang tempat rumah Tania. Tidak lama menunggu terlihat Tania berjalan keluar dengan melempar senyum saat melihatku. Nampak tambah cantik dengan jilbab segitiga yang ia gunakan. Itu natap atau apa? Tanya Tania. Mungkin melihatku yang hanya memandanginya tanpa berkedip. Sorry. Sore-sore gini lihat yang manis-manis bikin lupa diri. Ujarku tertawa. Nggak usah gombal, ayo berangkat udah sore juga nih. Ajaknya tidak memperdulikan gombalanku. Kami pun segera berangkat ke panti asuhan, melewati jalanan yang cukup padat sore ini. Aku yang sesekali mencoba menggoda Tania dan mengajaknya bercanda, malah mendapat beberapa kali cubitan di pinggangku. Walau cukup sakit, tapi aku senang bisa melihatnya tertawa puas, bisa sejenak melupakan kesedihannya. Setelah kami sampai, aku memarkirkan motor di area depan panti asuhan itu, membuka helm yang aku gunakan, kemudian melangkah masuk sembari menenteng kantongan besar berisi pakaian itu. Sedangkan Tania mengikutiku melangkah di belakang. Terlihat beberapa anak-anak sedang bermain di area panti asuhan, hingga mataku tertuju pada gadis yang sedang duduk di sebuah depan teras ruangan sembari menyuapi anak laki-laki di hadapannya. Walau kikuk, aku melangkah ke arah wanita itu. Belum sampai aku di hadapannya, anak kecil yang sedang disuapi itu melihatku dan menunjuk padaku, membuat gadis itu ikut menoleh. Aku hanya bisa memasang senyum saat netra bola mata kami bertemu. Ia membalas dengan anggukan dan senyuman pula, membuatku yang sedari tadi kikuk bertambah kikuk. Tania yang sadar akan sikapku itu, memandangiku heran dengan wajah bertanya-tanya. Kamu suka ya dengan gadis itu? Bisik Tania. Kepo is. Assalamualaikum dek, ujarku pada gadis yang bernama Aina itu. Waalaikumsalam mas, ada apa ya? Jawabnya berdiri menghampiriku. Ini aku pengen nyumbangin ini dek, siapa tahu bisa membantu anak-anak di sini.
Ya walaupun nggak terlalu mahal, tapi semoga saja bisa bermanfaat. Jawabku menyodorkan kantongan yang aku bawa. Gadis yang bernama Aina itu tersenyum ramah dan meraih kantongan itu. Kemudian mempersilahkan aku dan Tania duduk di bangku yang berada di situ. Tunggu ya mas, aku panggil Umi dulu, ujarnya kemudian berjalan memasuki salah satu ruangan. Nggak salah sih selera kamu, Ri, ucap Tania mencoba menggodaku. Astaga, apa sih? Aku cuma kagum doang, balasku memberi alasan. Kagum, tapi lama-lama suka tuh. Tambahnya lagi membuatku terdiam. Sembari menahan tawa, Tania terus menggodaku agar jujur saja. Tidak lama Aina keluar bersama seorang ibu yang sepertinya pengurus panti asuhan ini yang dipanggil Umi Kulsum. Lalu beliau menghampiri aku dan Tania yang sedang duduk. Makasih ya mas dan mbak atas sumbangannya. Semoga bisa jadi amal jariah nanti, ucap Umi ramah. Sementara Aina yang hanya tersenyum di belakang ibu tersebut memperhatikan aku dan Tania. Entah apa yang dia pikirkan. Mas sama mbaknya nggak sibuk kan? Lebih baik tinggal aja dulu. Soalnya habis maghrib ada acara sunatan salah satu anak panti, ucap Umi menawari kami untuk ikut acara itu. Aku menatap Tania meminta persetujuan yang dia balas dengan anggukan. Kami pun akhirnya ikut dalam acara sunatan salah satu anak di panti asuhan itu. Bingung juga karena tidak ada tenda atau kursi-kursi yang tersusun di area panti. Kan biasanya acara sunatan dibarengi dengan acara lain, entah itu makan-makan atau sekedar memberikan hiburan untuk para tamu yang hadir. Sedangkan yang aku lihat tidak ada pernak-pernik atau hiasan-hiasan yang lainnya. Tidak lama suara azan maghrib terdengar dari masjid. Umi Kulsum yang sedang berbincang dengan Aina serta Tania memanggilku yang saat itu sedang bermain kelereng dengan beberapa anak panti. Cukup senang juga rasanya karena sejenak bisa merasakan rasanya mempunyai sosok adik. Ri, sholat dulu, teriak Tania sambil melambaikan tangan. Aku bergegas mengikuti mereka yang berjalan ke belakang ruangan panti, yang ternyata di belakang panti ini terdapat sebuah musola kecil yang hanya terbuat dari papan kayu serta bermodel seperti rumah panggung. Setelah mengambil air wudhu, aku terduduk bingung di dalam musola itu karena tidak aku dapati seorang lelaki pun yang ikut bergabung. Hanya aku sendiri lelaki yang ada saat ini. Aina yang mungkin mengerti kebingunganku menghampiri. Mas, bisa imam kan? Tanya Aina membuatku agak salah tingkah karena ia yang sedikit berbungkuk padaku yang saat itu tengah duduk, hingga wajahnya agak mendekat dengan wajahku. Ternyata benar, bidadari itu nyata. Batinku memandangi wajah putih natural milik Aina. Hidung kecil tapi mancung dengan bibir tipis berwarna merah muda membuatku menelan ludah. Mas, ucap Aina memperhatikanku yang hanya bengong memandanginya. Aku yang baru sadar saat beberapa anak panti yang memperhatikanku sembari menahan tawa. Mungkin mereka mengerti bahwa saat ini aku sedang terpukau dengan kakaknya ini. Iya dek, mas bisa kok, jawabku spontan lalu berdiri. Walau agak was-was karena biasanya aku sholat sendiri di rumah atau ikut berjamaah di masjid, tapi ini sekarang harus mengimami beberapa orang wanita serta gadis yang aku kagumi. Dengan menarik nafas panjang, aku pun memulai sholat. Berusaha sebisa mungkin memfokuskan bacaan serta pikiranku agar khusyuk. Untung saja tidak ada kesalahan sedikit pun. Hingga selesai sholat dan berzikir, anak-anak panti yang tadi ikut sholat di belakangku satu persatu menghampiriku, lalu mencium tanganku bak seperti adik ke kakaknya atau murid ke gurunya. Ada seorang anak kecil bernama Baim, anak panti yang sekiranya berusia 9 tahun. Terlihat memang dia sedikit nakal atau usil. Dengan gaya peci yang selalu dimiringkan, serta sarung yang tidak pernah lepas terikat di pinggangnya. Sedari aku datang tadi, dialah yang menemaniku serta bercerita apa saja tentang panti tempatnya tinggal sekarang. Termasuk menanyakan tentang Aina. Kata Baim sih, selama ini ia belum pernah melihat cowok atau orang yang dekat dengan Aina. Aina sebenarnya ramah dan lembut karena tidak pernah sekalipun memarahi anak-anak panti. Walau dengan sikap mereka yang sebagian bisa dibilang agak nakal dan susah dibilangin. Baim jugalah orang pertama yang tahu aku menyukai kakaknya itu. Selesai sholat dan salim padaku, dia berhenti sebentar sembari tersenyum-senyum sendiri dengan memasang wajah lucunya.
Aku heran melihatnya tidak beranjak. Aku menaikkan satu alis menanyakan maksudnya. Dia kemudian mendekatiku dan berbisik, "Suara kakak bagus, Kak Aina saja sampai senyum-senyum tuh." Bisiknya membuatku menoleh ke tempat Aina duduk. Benar katanya, Aina terlihat menyunggingkan bibir sembari memperhatikanku, hingga aku salah tingkah dibuatnya. "Lagi ngobrolin apa, Im?" Tanya Aina karena melihat aku dan Baim senyum-senyum sembari berbisik. "Nggak ada kok, biasalah masalah lelaki kan, Im." Aku yang menjawab karena melihat Baim kaget ditanya oleh Aina. Acara syukuran atas disunatnya salah satu anak panti pun dilakukan, yang ternyata acara ini tidak seperti yang aku pikirkan, hanya sekedar dihadiri oleh para anak-anak panti, Umi Kulsum dan Aina saja, ditambah aku dan Tania. Hanya digelar di dalam satu ruangan di panti ini, dengan nasi uduk beserta teh hangat sebagai hidangannya. Aku pun memaklumi hal itu. Pastilah dana yang dimiliki oleh panti asuhan ini terbatas, hingga hanya bisa melakukan acara sesederhana ini. Namun walaupun begitu, nampak keceriaan dan kesenangan di mata para anak-anak panti membuatku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.